Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Multimatics. Ya, untuk kisi-kisi ujian sekolah matematika SMK tahun 2021 sekarang sudah sampai di part ke-6. Nah, langsung saja untuk part ke-6 ini yang akan dibahas adalah tentang persamaan kuadrat dan juga fungsi kuadrat. Oke, sudah siap? Kita lihat ya. Yang pertama tentang persamaan kuadrat yang tidak dapat difaktorkan, dan kita harus menentukan nilai hasil operasi aljabar akar-akar yang simetris dengan menggunakan rumus penjumlahan dan perkalian akar-akar. Nah, karena tidak dapat difaktorkan, jika kita menggunakan dengan rumus penjumlahan dan perkalian akar-akar, akan sedikit lebih sulit untuk yang tidak terlalu paham dengan operasi pecahan. Ini adalah bentuk operasi aljabar dari akar-akar persamaan kuadrat. Nah, jika x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat sama dengan b kuadrat min 2ac per a pangkat 2. Nah, lalu jika 1 per x1 ditambah 1 per x2 itu adalah min b per c. Lalu selanjutnya jika 1 per x1 kuadrat ditambah 1 per x2 kuadrat itu mirip dengan yang tidak pakai pecahan. Jadi b kuadrat min 2ac sama, tapi ini kan a pangkat 2, sedangkan kalau yang 1 per menjadi c pangkat 2. Sedangkan bentuk yang satu lagi jika x1 per x2 ditambah x2 per x1, dia b kuadrat min 2ac per ac. Ingat bedanya ya, jika x1 kuadrat tambah x2 kuadrat dia a pangkat 2, jika 1 per x1 kuadrat ditambah 1 per x2 kuadrat dia pernya c pangkat 2, jika dia x1 per x2 tambah x2 per x1, bawahnya adalah ac. Oke, sekarang kita lihat contoh yang pertama. Diketahui akar-akar persamaan kuadrat 2x pangkat 2 ditambah 10x min 5 sama dengan 0. Nah, ditanya adalah nilai dari 2x1 per x2 ditambah 2x2 per x1. Nah, di sini bentuknya sudah terlihat sebenarnya x1 per x2, x2 per x1. Tapi ada angka 2 di depannya sama-sama angka 2. Jadi sebenarnya bisa dipisah jadi 2. 2-nya kita keluarkan jadi x1 per x2 plus x2 per x1. Jadi kalau di sini 3, dininya 3 berarti 3-nya dikeluarkan ya. Berarti karena ini 2, tadi x1 per x2 ditambah x2 per x1 adalah b kuadrat min 2ac per ac. Ingat ini ya. Tadi kan 2x pangkat 2 ditambah 10x min 5 sama dengan 0. Berarti a-nya 2, b-nya 10, c-nya min 5. Jadi ini 2 dikali b kuadrat, berarti b-nya 10, 10 pangkat 2 dikurang 2 dikali a-nya itu adalah 2, c-nya adalah min 5 per a-nya itu 2, c-nya min 5. Jadi ini 2 dikali 10 pangkat 2, 100. 2 kali 2, 4. Min kali min plus 4 kali 5 adalah 20. Dibagi min 10. Jadi sama dengan 2 dikali 100 ditambah 20 adalah 120. Dibagi min 10 sama dengan 2 dikali 120 dibagi min 10. Jadi tinggal kalau ini min jadi min 12. Jadi 2 dikali min 12 adalah min 24. Nah, kita lihat contoh yang kedua. Ini contoh yang kedua. Lihat dia 1 per pangkat 2. Ini kita misalkan x1 dan x2 ya. Jadi dia bentuknya itu 3-nya kita keluarkan 3, 1 per alfa pangkat 2 ditambah 1 per beta pangkat 2. Jadi ini ada yang dikeluarkan, jadi ini kalau dikeluarkan, kalau bentuknya yang 1 per, itu berarti b kuadrat min 2ac per c pangkat 2. Ya. Ingat tadi 3x pangkat 2 min 2x ditambah 2 sama dengan 0. Berarti ini a-nya 3, b-nya min 2, dan c-nya adalah 2. Jadi ini 3b kuadrat. b itu min 2 pangkat 2 min 2 dikali a-nya 3, c-nya 2.
Lalu C pangkat 2 berarti 2 pangkat 2. Nah, ini 3 min 2 pangkat 2 min pangkat 2 plus jadi 2 pangkat 2, 4. Ini min 2 kali 3, 6 kali 2, 12 min 12 per 2 pangkat 2 adalah 4. Jadi ini 3 dikali 4 dikurang 12 yaitu min 8 per 4. Jadi 3 dikali min 8 dibagi 4 adalah min 2. Jadi ini sama dengan min 6. Jadi seperti itu. Ya, contoh yang selanjutnya yaitu persamaan grafik fungsi kuadrat. Jadi di sini ada grafik, kita tentukan persamaan fungsi kuadratnya ya. Nah, ini karena pilihan ganda jadinya lebih mudah. Ingat, jika grafiknya terbuka ke atas, berarti A-nya atau yang di depan X pangkat 2, A-nya lebih besar dari 0. Jika dia terbuka ke bawah, berarti A-nya lebih kecil dari 0. Lalu, jika ini ada ini ya, jika dia lebih condong ke kanan, dan satu lagi kurvanya lebih condong ke kiri lebih besar, di kanan lebih besar. Jadi ini B-nya kalau ke kanan dia itu berbeda tanda. Beda tanda dengan A. Jadi kalau dia condong ke kanan, jika A-nya positif berarti B-nya negatif. Jika A-nya negatif berarti B-nya positif. Sedangkan jika dia condong ke kiri, B-nya tandanya sama dengan A. Ya, jadi kalau condong ke kiri, A-nya positif, dia positif. A-nya negatif, dia negatif. Lalu untuk C-nya itu lihat ini posisinya, kalau di bawah ini positif, di bawah sini negatif. Kalau nanti dia di atas berarti dia positif. Nah, lihat, yang pertama ini terbuka ke atas. Terbuka ke atas berarti dia A-nya positif. Nah, ini negatif, berarti ini bukan. Jadi, lihat ini kurvanya lebih condong ke kanan atau ke kiri. Dan ini lebih condong ke kanan ya. Jika condongnya ke kanan, maka B tandanya berbeda dengan A. Jadi, jika A-nya positif, sudah pasti B-nya negatif. Ini. Nah, ini positif-positif, beda. Nah, ini positif-positif, berarti ini bukan jawabannya, karena harus kalau condong ke kanan, jika positif dia negatif. Jadi yang terakhir coba kita perhatikan dulu C-nya. Di sini C-nya ada di negatif. Nah, berarti jawabannya adalah yang C. Oke, sekarang kita lihat yang ini ya. Nah, yang ini ingat ya, A, B, C. Nah, di sini grafiknya terbuka ke bawah, berarti A-nya itu negatif. Mana yang A-nya negatif? Ini A-nya negatif ya, berarti ini A-nya positif, ini bukan. Yang kedua, grafiknya lebih condong ke kiri. Jika condong ke kiri, maka B-nya itu tandanya sama dengan A, berarti B-nya juga negatif. Mana yang B-nya negatif? Yang ini. Berarti ini positif, ini bukan jawabannya. Selanjutnya yang C. C-nya itu adalah, lihat, di sini sumbu-nya positif atau negatif. Oh, ini sumbu-nya positif, berarti C-nya positif. Nah, mana yang C-nya positif? Yang ini. Jadi, ini jawabannya. Ya, mudah bukan? Ditunggu part ke-7 yang selanjutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.